Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين آمين اللهم آمين. Amma ba'd. Mari kita buka dengan membaca salawat Al-Fatih, salawat yang kedudukannya, yang dikatakan kedudukannya seperti 600.000 salawat. Al-Fakir talqin, sampean ikuti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Rabb taqabbal, ya Rabb taqabbal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikannya sebagai penumbuh rasa cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai ikatan yang menguat, dan sebagai penguat ikatan kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga dijadikan sebagai penurun taufik insyaallah agar kita bisa selalu berjalan di jejaknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tidak terasa wahai saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang benar-benar kedudukannya istimewa sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang di dalamnya Allah wajibkan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Keutamaan bulan Ramadan banyak sekali.
Keistimewaan bulan Ramadan banyak sekali. Kekasih kalian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ilal jum'ah was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair aw ma fi ma'na aw kama qala salawatullah salamu alaihi. Artinya bulan Ramadan ke bulan Ramadan dan Jumat ke Jumat dan sholat ke sholat yang berikutnya itu pelepur, penghapus dosa yang diantara keduanya jika dijauhi atau jika menjauhi dosa-dosa yang besar. Maksudnya antara bulan Ramadan dengan Ramadan yang setelahnya itu menghapus, melepur dosa-dosa yang diantaranya. Antara sholat Jumat dengan Jumat yang selanjutnya itu melepur dosa-dosa yang diantaranya. Antara sholat fardu dengan fardu yang selanjutnya itu melepur, menghapus dosa-dosa yang diantaranya jika seseorang tadi menjauhi dosa-dosa yang besar. Kekasih kalian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah bersabda, huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Tentang Ramadan, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia itu Ramadan itu bulan kesabaran dan bersabar pahalanya adalah surga. Bulan Ramadan juga pernah disebut keistimewaannya oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar aw ma fi ma'na aw kama qala salawatullah wa salamu alaihi. Artinya bulan Ramadan itu permulaan bulan Ramadan itu rahmat, permulaannya rahmat dan pertengahannya pengampunan dan akhirannya pembebasan dari api neraka. Intinya kalau mau menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan banyak sekali, dan kalian mungkin lebih banyak yang lebih mengetahui daripada Al-Fakir. Bulan Ramadan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya Allah sembunyikan sebuah malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalamnya terjadi 2 kejadian besar, yang kejadian tersebut berhubungan dengan mulianya Islam, dengan kekuatan Islam. Yang pertama yaitu kejadian peperangan Badar, yang sahabat-sahabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diridhoi seumur hidup mereka. Yang sahabat-sahabat yang menghadiri peperangan Badar kita pakai biasanya untuk bertawassul bi ahlil badri, ya Allah di sholawatan badriyah. Itu terjadinya peperangan itu terjadinya di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan jangan lupa juga pembukaan kota Mekah yang awalnya berisi banyak patung, Ka'bah dikelilingi patung, gak cukup di dalamnya juga penuh dengan patung. Dibuka menjadi kota Islam di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ikatannya sangat kuat sekali dengan orang muslim, sangat kuat sekali dengan orang mukmin. Belum lagi ganjaran yang dilipat gandakan, seperti diriwayat barang siapa yang mendekatkan diri dengan sebuah amalan fardu di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan balasan 70 fardu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah amalan sunnah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala fardu, bukan pahala sunnah. Pahala fardu ini tinggi sekali wahai saudara-saudaraku. Ganjaran sholat fardu tidak bisa dikejar dengan ribuan sholat sunnah. Puasa yang fardu tidak bisa dikejar dengan ribuan puasa yang sunnah. Maksudnya
2 rakaat sholat subuh, wahai saudara-saudaraku, itu ganjarane lebih besar daripada sampean setelahnya sholat duha 8 rakaat, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, sholat tarawih 20, sholat witir 11, tahajud lagi. Itu semua lek di total dengan 2 rakaat fardu subuh masih gedean pahalanya 2 rakaat fardu subuh, masih besaran pahalanya 2 rakaat fardu subuh. Begitu juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan, 1 hari di puasa Ramadan tidak bisa dikejar dengan ribuan puasa sunnah yang kita kerjakan setelahnya maupun sebelumnya. Ada orang beberapa kasihan tertipu, ditipu ambil setan sebelumnya atau ambil dirinya. Wis poso Ramadan ndak popo ndak poso, wis engko kan iso disaur. Ingat tambalan gak kaya asline. Sampean duwe kelambi apik, punya baju bagus sekali. Habis itu sampean gunting, tidak apa-apa, nanti kan bisa ditambal ini, tidak apa-apa, bisa ditambal. Tambalan, seapi-api tambalan masih bagusan yang tidak robek, tidak seperti aslinya. Begitu juga puasa Ramadan. Walaupun kita wajib menambalnya, tapi harganya tambalan tidak seperti aslinya. Singkatnya, ingin kita teruskan menjelaskan sedikit hukum tentang berpuasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Yang pertama, kalau malam takbiran sampai nanti dengarkan pengumuman sidang itsbat ru'yatul hilal. Sidang itsbat ru'yatul hilal, apa artinya? Sidang artinya rapat yang berkeputusan, sidang. Itsbat artinya penetapan. Ru'yah artinya melihat, hilal artinya bulan. Bulan yang di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, bulan sabit itu seret kayak gini nih, itu bahasa Arabnya disebut hilal. Jadi sidang itsbat ru'yatul hilal artinya sidang penetapan melihat hilal. Karena masuknya bulan Hijriyah itu tergantung patokannya adalah bulan. Kalau bulan tampak berarti masuk tanggal 1. Ledak tampak dijangkepno hari ini 30. Kalender Hijriyah itu kalau tidak 29 30, tidak ada 28-nya dan tidak ada 31-nya. Kapan 29, kapan 30 tidak mesti. Kadang Ramadan sekarang 29, Ramadan besok 29, Ramadan hari ini iso 30. Tidak mesti. Kenapa? Karena ngelihat patokannya, ngelihat bulan bisa dilihat atau tidak. Beda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi patokannya matahari ngelilingi bumi. Pokoknya setahun 365 lebih 1/4 hari dibagi 12 bulan wis. Tidak repot wis, dibagi 12 bulan. Kan seperempat hari setiap 4 tahun. Februari ditambah 1 hari jadi 29. Jadi Januari pasti 31, Februari pasti 28 kecuali 4 tahun sekali 29, Maretnya pasti 31 dan seterusnya. Ini pasti Lane hitungane bumi ngelilingi matahari. Beda dengan kalender Hijriah. Singkatnya mau kita bahas, kalau sampai nanti dapat pengumuman malam ini ketetapan, malam ini tanggal sekian Maret tahun 2023 bertepatan atau memasuki tanggal 1 atau bertepatan dengan 1 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Biasanya diumumkan kan habis maghrib atau dekat isya atau mungkin pas isya. Ketika diumumkan, apa yang pertama kali kita kerjakan? Sampai sekarang dapat pengumuman malam ini tanggal 1 Ramadan, apa awal amalan sing sampean lakono? Yaitu langsung niato berpuasa. Langsung niato berpuasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala.
Itu puasa sempurnanya, niat sempurnanya. Lek sampai ndak apal niat yang panjang, pakai niat yang ringkas. Niat yang ringkas cukup 3 kata. Nawaitu sauma Ramadan sah. Itu ghadin sunnah, hadisana sama, farad sunnah. Karena Ramadan tidak ada sunnahnya, jadi nyebutkan kata fardu di puasa Ramadan bukan fardu tapi sunnah. Beda lek sholat qobliyah sholat duhur asar, ada qobliyah ada ba'diyahnya, bahkan ada ngulangnya lagi mau ada. Singkatnya biar sampai tidak bingung, 3 kata tok. Nawaitu sauma Ramadan cukup sah. Tempatnya niat di hati, atine sing ngocak nawaitu sauma Ramadan. Boleh pakai bahasa Madura lek iso boleh. Niat karena tempatnya di hati. Amalan sing tempatnya di hati boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Nawaitu sauma Ramadan, engkau niat puasa Ramadan, cukup. Wis. Ikut tok niate wis. Dikasih waktu kapan waktunya niat panjang, Pak. Mulai maghrib sampai sudah boleh niat. Gak usah ngenteni habis tarawih. Habis tarawih buatan cadangan niat habis tarawih. Tapi waktunya niat mulai maghrib sampai sudah boleh niat sampai sebelum subuh. Ya mulai maghrib saya jam 6 kurang itu loh sudah boleh niat sampai jam 4 subuhnya jam 4 lebih 10 jam waktunya niat. Dikasih waktu 10 jam untuk ngocak 3 kata nawaitu sauma Ramadan, terus bablas lali dak ngocak sapa sing teledor 10 jam gak ngocak 3 kata. Makanya orang yang lupa niat keesokan harinya puasanya tidak sah. 1. Yang kedua wajib imsak. Apa artinya imsak? Tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Jadi ojo sing lupa niat terus ngocak, wah engkau lupa niat terus siapa lagi wis tidak poso saiki sarapan wis nggak kopi nggak sarapan mangan nasi dan seterusnya. Ndak, dosa. Wajib imsak menghormati waktu Ramadan. Lek makan dosa, lek minum dosa lagi kedua, rokokan dosa lagi ketiga, siangi makan dosa lagi keempat dan seterusnya, karena wajib imsak. Begitu juga orang yang batalkan puasa mokel, tau mokel? Batalkan puasa sing males poso lho, orang dewasa tapi males puasa, singit-singitan batal misalnya, minum air atau apa, batal. Itu bukan berarti kalau batal terus bebas, bukan. Ini bukan kayak sholat. Nek sampean sholatnya batal misalnya, ya bebas mari ini, boleh jalan, boleh makan, karena dianggap tidak sholat. Tapi nek sampean puasa, terus puasanya dibatalno dengan cara bukan yang diperbolehkan oleh syariat, mokel atau mokel, sembunyi-sembunyi makan. Nah, ini mokel kalau ada orang batal puasa misalnya mari subuh singitan kamar mandi minum air, batal puasanya pasti, dosa batal. Apa yang wajib? Wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Lengko habis gitu rokokan dosa lagi, habis gitu sarapan dosa lagi, habis gitu makan siang dosa lagi. Satu mokelan berapa dosa sing dia tabung. Gak azan maghrib kecuali full tabungannya sing di hari itu dia. Jadi ini enggak membatalkan puasa dosa, kemudian setiap dia makan ngerjakan yang membatalkan puasa dosa lagi, karena wajibnya imsak. Jadi ojo dikira terus orang mokel bebas, oh aku wis mari mangus wis minum air tadi sekarang jadi saya tidak puasa, bebas sekarang. Tidak bebas, wajib imsak sampai maghrib, itu kewajiban. Yang kedua, wahai saudara-saudara, caranya niat kita tahu ya, nawaitu sauma Ramadan, 3 kata minimal. Engkau niat puasa Ramadan. Tapi yang bisa niat panjang, pakai niatan panjang itu sempurna, sah di semua ulama, enak. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, sempurna. Tapi tidak bisa nawaitu sauma Ramadan, cukup. Lek sampean sudah niat habis maghrib, saya mau niat lagi habis tarawih, boleh? Boleh. Mau niat berkali-kali boleh. Ya kalau tasbih niat 3 wiritan boleh. Dan lek sampean sudah niat,
tidak ada yang bisa membatalkan niatnya sampean kecuali dua. Yang pertama, kalau orang yang niat tadi murtad. Jadi kalau ada orang habis niat, habis ngocak nawaitu sauma Ramadan, engkau niat puasa Ramadan, habis gitu makan piring-piringan, tidak batal niatnya. Mau nggak cukup wis, tidak usah niat lagi. Habis gitu dekati istrinya, tidak batal niatnya. Habis gitu apa dan seterusnya, pingsan misalnya dan seterusnya, muntah dan tidak batal niatnya. Yang membatalkan dua. Yang pertama, kalau orang tadi murtad, keluar dari Islam, waliyadzubillah. Murtad, keluar dari Islam, entah dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan niat, kemudian syahadat lagi, wajib niat lagi. Niat yang tadi batal walaupun keluar dari Islamnya 2 detik, niatnya batal. Yang kedua, jangan dicoba, tapi ojo. Orang yang keluar dari Islam tahu apa akibatnya. Kalau ada orang kafir masuk Islam, ganjaran catatan dosanya 0, meteran dosanya balik 0. Itu orang kafir masuk Islam, meteran dosanya 0, diampuni semua. Tapi kalau ada orang Islam keluar murtad, waliyadzubillah, meteran pahalanya 0. Disi puasa, disi zikir yang dulu semuanya hangus dengan dia keluar dari Islam, waliyadzubillah. Jadi jangan kita, wah dari Islam gampang wis, kok syahadat mana lho angus entek wis ta ono syahadat mana balik meteran dosane pancet. Orang yang murtad bukan seperti orang yang kafir asli, bukan. Orang yang murtad dosane ndak balik 0 lek masuk Islam, pancet. Dosan murtade dosane pancet, justru meteran pahala nih sing 0. Waliyadzubillah. Dan yang dua yang membatalkan niat yaitu lek sampean dhewe sing batalno, ngocak. Engkau niat besok misalnya apa hari Senin besok, misal contoh, walaupun sekarang akhir Sya'ban ya, kalau tidak punya wiridan tidak boleh puasa. Engkau niat puasa sunnah hari Senin, mari ngono dirubah wis. Engkau tak niat puasa hari Senin besok, ya wis mari batal wis. Ya sampean dhewe sing ngerubah. Tapi tidak dirubah, engkau niat puasa besok hari Senin, ya cukup wis. Engkau niat puasa sunnah Senin besok, sunnah hari Senin besok, cukup. Tapi lek sampai rubah, tidak jadi wis, tidak niat puasa besok wis. Nah ini batal ya. Atau diganti dengan yang lainnya. Awalnya niat puasa sunnah hari Senin, iling duwe sauran Ramadan. Aduh aku sih punya sauran Ramadan 1 hari. Awalnya engkau niat puasa sunnah hari Senin besok. Begitu dia ingat punya kewajiban 1 hari bulan Ramadan, wis gak jadi wis, engkau niat fardu engkau niat puasa fardu Ramadan yang engkau kodokan, engkau niat mengkodok menyaur fardu puasa Ramadan. Nah, ya berarti dirubah niatnya, sing tadi niatnya sunnah sekarang jadi wajib, jadi niat lain maksudnya. Jadi yang membatalkan niat kalau orang itu murtad atau kalau dia sendiri yang mengubah niatnya. Dan mazhab Imam Syafi'i wajib niat setiap malam. Jadi malam ini niat untuk puasa besok, malam besok niat untuk puasa lusa, malam lusa niat untuk puasa lusanya lagi, dan seterusnya. Ada niat yang 1 bulan untuk apa ya, dan seterusnya tidak kita bahas di tempat ini. Namun kalau kita mau ikuti ulama dengan yang lain, ya silahkan taklid. Di madhab lain ada yang bilang cukup 1 bulan, ada yang bilang boleh niat mari subuh seperti madhab Abu Hanifah. Intinya terserah, kalau mau taklid madhab lain silahkan. Tapi kita madhabnya Imam Syafi'i, di madhab Imam Syafi'i niat wajib setiap malam. Yang kedua, ada 1 amalan selain puasa yang adanya setahun sekali di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Sholat tarawih itu diambil dari kata tarwiha yang artinya istirahat. Disebut tarawih karena banyak istirahatnya. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya. Karena keistirahatnya, orang-orang dulu malah kalau sholat di depan Ka'bah itu dulu ini setiap habis 4 rakaat tawaf disik, setiap habis 4 rakaat tawaf disik. Nah, kalau kita istirahatnya ada di beberapa tempat habis 2 rakaat zikir biasa bareng-bareng, habis 2 rakaat zikir, itu ya banyak istirahatnya. Syaratnya sholat tarawih 2. Yang pertama, harus sampean sudah sholat isya. Jadi waktunya sholat tarawih masuk jika sampean sudah sholat isya.
Bukan ketika adzan isya, bukan, sampeannya dewe sudah sholat isya. Kalau belum sholat isya, walaupun sudah masuk waktu isya, belum boleh sholat tarawih. Contoh, sampean sholat isya jam 7:30, mulai 7:30 sampean sudah boleh sholat tarawih. Sedangkan saya, engkau sholat isya jam 9, maka bagi saya sholat tarawih baru boleh saya kerjakan mulai jam 9. Jam 7:30 tidak boleh saya sholat tarawih. Kenapa? Belum sholat isya. Jam 8 tidak boleh, 8:30 ketika saya sudah salam dari sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sekarang baru masuk waktunya sholat tarawih. Jadi ketika sampean salam dari sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masuk waktunya 3 sholat sunnah. Masuk waktunya sholat sunnah ba'diyah isya mulai boleh dikerjakan. Masuk waktunya sholat taraweh boleh dikerjakan, dan masuk waktunya sholat witir boleh dikerjakan. Nah, sampean telah salam dari sholat isya, 3 sholat sunnah masuk waktu langsung bareng-bareng. Sholat ba'diyah isya, sholat taraweh, sholat witir. Pengerjaannya sebenarnya bebas. Sampean mau taraweh dhisik, baru witir, baru ba'diyah, baru taraweh, baru witir, intinya sing dirisik bebas. Tapi sunnahnya witir ditaruh di akhir. Sunnahnya witir diakhirkan, ditaruh di akhir. Dan sekarang pilihannya antara ba'diyah isya dengan taraweh, yang mana didahulukan? Bebas. Tapi sing ganjarane lebih besar adalah ba'diyah isya. Ganjarane lebih besar daripada taraweh. Karena itu sholat yang dilazimi, ditelateni ambil Sayyidina Rasulullah SAW, ba'diyah isya. Jadi lucu lah, ada orang sholat taraweh tapi ninggal ba'diyah isya. Oh, ba'diyah isya iso kok, mari Ramadan iso, iki taraweh eman iki, Allahu Akbar. Iki orang golek emas kintalan ninggal tontonan, ya. Golek kintalan ninggal tontonan, 2 rakaat dapat tontonan. Ton maksudnya berton. Maksudnya sholat ba'diyah isya itu ganjarannya lebih gede dari sholat taraweh. Ojo lupa ditelateni ba'diyah isya, sing serius juga ngerjain ba'diyah isya, sing semangat maksudnya. Waktunya mulai sampean selesai ngerjain sholat isya sampai sebelum subuh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, harus salam setiap 2 rakaat. Habis 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istirahat ya. Itu takbir lagi, Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Rakaat habis itu Allahu Akbar, dan seterusnya. Harus salam setiap 2 rakaat. Tidak boleh digandeng 4-4-4, tidak boleh. Tapi harus 2-2-2-2. Jumlah rakaatnya sempurnanya 20 sholat taraweh. Jumlah rakaatnya 20. Namun jika ada orang berteraweh di bawah 20, sah, dihitung teraweh, dapat ganjaran sebagian dari teraweh tadi. Jadi ada orang sholat teraweh misalnya 4 rakaat tok, ya apa? Ya sah, apa jenenge? Ya teraweh, ya ganjarannya ya 4 dari 20, sebagian dari teraweh. Orang sholat teraweh 8, ya apa? Sah, ganjarannya ya sebagian dari teraweh. Orang sholat teraweh 10 rakaat, ganjaran nih sebagian dari taraweh, dan sempurnanya 20. Boleh dicicil, tidak harus selesai di satu waktu. Karena sholat taraweh waktunya panjang. Boleh habis isya misalnya, contoh, ada orang tidak enak badan, tak nyaman habis isya sholat melodi musola 4 rakaat, aduh gak kuat, pusing, tak istirahat, tak tidur, pulang tidur. Nanti bangun sahur meneruskan tahajud sekalian tarawih, meneruskan. Tadi baru dapat 4, meneruskan takbir 56, Allahu Akbar. Boleh. Takbir lagi salam 78, Allahu Akbar. Boleh takbir lagi salam 9, 10, dan seterusnya. Jadi bukan harus selesai di satu waktu, bukan. Boleh dicicil. Ibu-ibu di rumah misalnya ketika nidurno anak-anake tidak bisa ikut sholat taraweh di musola di masjid, tidak apa-apa, di rumah. Sholat taraweh hukumnya sunnah berjamaah. Pertama sholat taraweh itu sunnah, berjamaahnya sunnah lagi.
Jadi sholat tarawih sunnah berjamaah, namun kalau dikerjakan sendiri juga boleh dan sah. Jadi ibu-ibu di rumah aja ditinggal tarawih nih, masih tidak keluar tarawih di masjid, gak keluar tarawih di musola. Ketika tidur anak-anaknya, habis anak-anaknya tidur misalnya nyicil sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6 salam, suami ini datang mungkin nyiapno makani suami ini dan seterusnya, mungkin istirahat, habis itu bangun sahur, habis nyepakno sahur, habis orang-orang sahur boleh lagi ditambah 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Jadi jangan ditinggal tarawih ini, eman ya, eman. Akhir kita tutup, bulan Ramadan itu ada adabnya dan ada tata keramanya. Puasa bulan Ramadan itu ada adabnya dan ada tata keramanya. Agar puasa kita sempurna di bulan Ramadan, jangan lupa adab dan tata keramanya diperhatikan. Seperti menjaga lisan kita dari berbohong. Berbohong tidak batal no puasa, tapi menghilangkan ganjaran puasa. Seperti menjaga lisan kita, mulut kita dari menggunjing, ngerasani orang lain, ngomongi orang lain. Ngomongi orang lain tidak batal puasanya, tapi menghilangkan ganjaran puasa. Seperti menjaga mata kita dari melihat yang haram, menjaga telinga kita dari mendengar yang haram, menjaga perut kita dari makan yang haram atau yang syubhat, terutama makanan yang dipakai untuk berbuka. Bahkan orang-orang soleh dahulu mereka berkata, jika engkau apabila engkau berpuasa, perhatikan barang apa yang engkau pakai untuk berbuka dan di tempat siapa engkau berbuka. Iki berhubungan dengan diterimanya amalan iki. Ya apa kepingin doa ning mandi mutengin yang dinding kok panganan haram. Bukan berarti pintunya Allah Subhanahu wa taala tertutup, tidak, selalu terbuka. Siapapun yang memohon kepada Allah pasti mendapati permohonannya, dapat permohonannya. Tapi apa kita tidak malu kemana-mana di perut kita nggak barang sing haram. Kemudian dari adab bulan Ramadan, yaitu kalau masuk bulan Ramadan kurangi kesibukan duniawi, perbanyak dengan amalan-amalan akhirat dan banyak atau seperti berzikir dan yang lainnya. Bulan Ramadan itu paling utamanya bulan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan itu paling istimewanya bulan dibanding bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana istimewanya hari Jumat dibanding hari-hari yang lainnya. Hari yang paling istimewa hari Jumat, itu paling istimewa daripada hari-hari yang lainnya. Kalau bulan Ramadan, jadi keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya seperti keistimewaan hari Jumat dibanding hari-hari yang lainnya. Maka perhatikan wahai saudara-saudaraku tentang hari Jumat kita dan tentang bulan Ramadan kita, usahakan di dalamnya banyak amalan akhiratnya. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita insyaallah untuk beramal banyak di bulan Ramadan, untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan, untuk mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan yang akan datang ini dan bulan Ramadan di tahun-tahun setelahnya. Dan juga kita mohon kepada Allah dan pengampunan yang bentuknya mendapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan bagi kita semua pintu kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, kemudahan dalam mencari rezeki yang halal, dan kemudahan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, dan kemudahan insyaallah dalam menambah amalan kemudahan dalam menambah catatan kebaikan kita insyaallah. Dan kita niat seperti yang diniati oleh wali-walinya Allah dalam menyambut bulan Ramadan. Kami niat seperti yang diniati oleh orang-orang soleh dalam menyambut bulan Ramadan, dalam memasuki bulan Ramadan. Dan kami memohon seperti permohonan mereka, kami meminta seperti permintaan mereka,
kami pemberian seperti pemberian mereka. Semoga kami mendapatkan pengampunan seperti pengampunan mereka. Semoga kami mendapatkan ridha Allah seperti yang mereka dapatkan. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita hajati, apa-apa yang kalian hajati, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan hajatnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung langkah kaki kita dan kalian ke tempat ini sebagai ibadah insyaallah. Dan semoga amalan malam ini wa kullu niyatin salihah wa ala mana masyayikhuna fid din wa ala mana salafus salih wa ala mana kutub zamanina fi mithl hadhihi layali wa fi mithl hadhihi jalsa wa fi mithl hadhihi munasabah wa fi mithl hadha ash-shahr wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.